Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam seri menyehatkan arus kas ya. Nah, tema hari ini tentang cash flow planning ya, bagaimana kita mengatur arus keuangan baik penghasilan maupun pengeluaran agar sehat. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Yeni Hirawati, saya financial educator dan juga financial advisor. Ya, saya senang sekali belajar keuangan bersama Anda. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Nah, mari kita sehatkan pondasi piramida keuangan kita terlebih dahulu sebelum kita mencapai tujuan-tujuan keuangan. Yang pertama, kita perlu menyehatkan arus kas dulu, lalu membangun dana darurat yang kuat. Setelah itu perlu memiliki manajemen risiko yang tepat ya untuk mengatasi risiko hidup yang bakal terjadi. Setelah pondasi ini terbangun kuat, kita mulai melangkah untuk mencapai tujuan keuangan, untuk memiliki rencana dana pensiun, dana pendidikan, warisan, dan lain-lain ya. Nah, pondasi keuangan seperti membangun pondasi rumah. Ya, semakin kuat pondasi, semakin kuat rumah dibangun. Demikian juga keuangan kita. Kalau pondasi kita kuat, akan dapat siap dan tahan menghadapi badai, krisis, dan kondisi darurat apapun, ya. Nah, keuangan adalah tanggung jawab kita ya, karena kita adalah pemimpinnya, ya. Mau berhasil atau mau gagal, semua adalah keputusan kita sendiri, karena kita adalah bendahara keuangan keluarga. Setuju ya teman-teman? Nah, ini adalah laporan pencatatan keuangan. Yang pertama, kita perlu mencatat berapa sih penghasilan kita. Bisa juga disatukan suami atau istri atau sendiri-sendiri. Ya, dicatat berapa penghasilan yang rutin berapa, setelah itu dijumlahkan. Untuk pengeluaran, kami membaginya menjadi 7 pos. Yang pertama untuk beramal atau ibadah, untuk membayar pos pajak, dan yang ketiga menyisihkan untuk menabung dana darurat, yang keempat untuk mencicil hutang, yang kelima untuk berasuransi ya, ini sangat penting. Yang keenam perlu menyisihkan untuk investasi untuk keperluan jangka panjang. Yang ketujuh baru untuk membayar biaya hidup. Setelah pengeluaran ini semua ditotal, sebaiknya tidak lebih besar dari penghasilan kita. Ya, sebaiknya pencari nafkah perlu mencari penghasilan lebih besar dari kebutuhan hidupnya. Nah, selain arus kas juga perlu mencatat tentang neraca. Neraca ini yang menyatakan berapa sih aset atau kekayaan dan jumlah hutang kita. Sehingga dapat dilihat total aset bersihnya itu berapa ya. Aset kekayaan dapat dibagi menjadi 3 macam. Aset liquid yang mudah dicairkan, kurang dari 6 bulan ya. Dan juga aset personal itu aset yang kita pakai untuk kenyamanan, untuk dinikmati ya. Seperti rumah yang kita tinggali, mobil yang kita pakai, perhiasan yang dipakai, motor ya. Dan juga ada aset investasi. Aset investasi yang memang aset yang tujuannya untuk dikembangkan atau untuk menghasilkan penghasilan berikutnya ya, penghasilan passive income. Nah, untuk pos hutang perlu dipisah berapa hutang konsumtif dan produktif kita. Setelah itu nanti dapat dihitung berapa jumlah total aset bersihnya. Nah, 7 pos yang kita bagi ini adalah mind well, cara berpikir untuk menjadi kaya. Habiskan uangmu di pos yang tepat di 7 pos ini dan jadilah makmur ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, mana pos terbesar pengeluaran Anda? Apakah masih sibuk tentang hutang terus? Ya, atau pos terbesar adalah untuk membayar biaya hidup sehingga menggerus pos-pos yang lain untuk beramal, untuk menabung dana darurat, asuransi dan investasi menjadi terbengkelai. Ya. Nah, mari kita sehatkan pos hutang terlebih dahulu dan juga belajar untuk
hidup sederhana agar kita mampu menyisihkan dana darurat dan mampu untuk berinvestasi. Ya, agar kita mulai dapat memikirkan tentang aset. Setelah dana darurat bertambah, nanti aset likuid akan makin bertambah, sekitar 15% ya paling tidak. Demikian juga setelah investasi kita bertambah, akan menambah aset investasi. Dengan bertambahnya aset investasi akan menghasilkan passive income, sehingga penghasilan kita menjadi makin banyak. Ada penghasilan aktif, ada penghasilan pasif. Nah, jika ini dilakukan terus-menerus dan dijaga hutangnya dan biaya hidupnya tetap stabil, maka aset kita akan bertambah dengan bertambahnya usia kita ya. Wow, keren teman-teman. Oleh sebab itu, mari kita sehatkan pengeluaran kita ya, dan tetap rajin bekerja untuk menambah penghasilan. Baik. Nah, mungkin ini sharing sedikit saya. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu mari peduli dengan keuangan keluarga sendiri dan tetap belajar keuangan dalam komunitas. Kami undang teman-teman bergabung dalam komunitas Best Friend Indonesia melalui link di bawah ini. Sampai jumpa untuk sesi belajar berikutnya. Terima kasih.